Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Ermawati SPD dengan tema menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang terdapat di dalam cerpen, sedangkan unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur yang terdapat di luar cerpen. Unsur-unsur intrinsik mencakup 1. Tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide pokok yang terdapat di dalam suatu cerita. Untuk dapat mengetahui tema, kamu harus mengetahui dulu keseluruhan isi cerita dan rangkaian peristiwa atau alur dalam cerpen tersebut. Contoh dari tema dalam cerpen misalnya tentang persahabatan, percintaan, pengalaman, mengesankan kesehatan, lingkungan, sejarah, dan sebagainya. Yang kedua, tokoh adalah pelaku mengemban peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh dapat terdiri atas satu orang atau lebih. Tokoh-tokoh dalam cerita ini memiliki fungsi penting sehingga suatu cerita dapat terjalin secara utuh. Berdasarkan pengelompokan, terdapat 3 jenis tokoh, yaitu tokoh protagonis, tokoh utama, antagonis, penentang dari tokoh utama atau tokoh lawan, dan tritagonis, penengah atau pendukung. Ketiga, penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh. Dalam cerita ada 2 cara penggambaran tokoh, yaitu teknik analitik yang disampaikan langsung oleh pengarang dan teknik dramatik yang ditemukan secara tidak langsung. Yang keempat, alur atau plot merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita secara umum. Jalan cerita terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu alur maju, berarti alur dinamis, sedangkan alur mundur berarti alur statis, dan alur campuran. Campuran itu adalah antara maju dan mundur bercampur. Sedangkan alur maju susunannya runtut mulai dari pengenalan, peristiwa konflik hingga penyelesaian. Alur mundur, alur yang mulai dari peristiwa terakhir. Alur mundur biasanya digunakan untuk menceritakan kilas balik peristiwa masa lalu. Alur campuran, alur gabungan antara maju dan mundur. Cerita biasanya disampaikan secara berurutan, sekaligus menyisipkan cerita di masa lalu dan masa sekarang. Yang kelima, latar atau setting meliputi waktu, ruang, tempat, dan suasana dalam cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Latar terbagi dalam 3 unsur pokok, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat berupa tempat atau lokasi tertentu seperti sekolah, desa, rumah, sungai, hutan, gedung bertingkat, dan sebagainya. Latar waktu berupa waktu terjadinya peristiwa, misalnya jam, hari, musim, tahun, dan sebagainya. Latar sosial berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat, misalnya tradisi, kebiasaan, adat istiadat, keyakinan, kepercayaan, status strata sosial, dan sebagainya. Sudut pandang. Dalam posisi ini pengarang dapat menyampaikan cerita. Sudut pandang pengarang terdiri dari 3, yakni sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Paling sering pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama.
dan sudut pandang orang ketiga sebagai serba tahu segala hal yang terjadi dalam keseluruhan cerita. Yang 7. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Biasanya amanat mengandung nasihat atau pesan moral bertujuan direnungkan kembali oleh pembaca. Amanat tidak disampaikan secara langsung melainkan tersirat dalam isi cerita. Yang ke-8, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bentuk pengarang mengekspresikan pikiran atau idenya melalui bahasa tulis, baik itu kalimat, dialog, atau kata-kata. Lewat gaya bahasa membuat cerpen semakin menarik sekaligus memberikan pengaruh atau efek emosional kepada pembacanya. Demikianlah pengertian dari unsur-unsur intrinsik cerpen. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.